Selamat datang kembali di podcast Seram Tengah Malam. Di episode kali ini, kami akan menceritakan pengalaman kami saat berada di asrama sekolahan. Sebelum mendengarkan cerita, matikan lampu, pasang headset, tarik selimutmu. Podcast Seram Tengah Malam siap membagikan ceritanya. Judul dari episode pertama ini yaitu pengalaman horor di asrama sekolah. Jadi awal mula cerita ini terjadi di tahun sekitar 2017-2018 saat saya masih kelas 3 SMK. Saya ini sekolah di salah satu SMK yang ada di Jawa Tengah, di mana sekolah ini punya suatu fasilitas yaitu asrama. Nah, waktu itu kejadian hari Jumat malam. Biasanya asrama saat hari Jumat malam itu mengadakan suatu acara, yaitu untuk yang muslim akan ada acara di masjid untuk apa namanya Vin? Yang di masjid itu untuk acara pengajian. Yes, seperti itulah. Soalnya kan kami nggak mengikuti juga, jadinya kurang tahu seperti acara pengajian terus membaca-baca gitu. Sedangkan untuk yang non muslim itu kami dijadikan satu di suatu ruangan, ya nyanyi-nyanyi, pujian-pujian seperti itu, pendalaman iman. Nah, di hari itu sebenarnya perasaanku itu udah nggak enak. Soalnya waktu itu kan malam itu aku lagi sakit radang tenggorokan. Nah itu jadi badanku pas lagi panas-panasnya batuk, pilek, pusing, pokoknya gitu deh. Nah malam itu tuh sebenarnya aku udah nggak mau ikut, tapi dari pembimbing agama Kristennya sendiri tuh mending ikut aja, nanti didoain gitu loh. Oh, iya. Ingat ya Win? Ingat. Yang waktu itu berangkat cuma Kevin, aku suruh ngizinin tapi nggak bisa. Nah pokoknya setelah berjalannya waktu, kegiatan selesai, itu kami pulang lagi, masuk lagi ke asrama. Nah di situ tuh perasaanku udah nggak enak, soalnya biasanya hari Jumat itu jam 10, jam 11 itu asrama masih rame, ya kan Ben? Iya, masih rame. Soalnya kalau hari Jumat itu kayak sebenarnya kayak hari terakhir di asrama, soalnya hari Sabtu itu kita udah bebas, bisa mau pulang atau gimana. Nah, karena waktu itu sakit, aku tidurnya lebih cepat daripada biasanya. Dan suasana di hari itu tuh beda kayak hari-hari biasanya. Yang biasanya rame, tapi itu jam 8, jam 9 itu udah bener-bener sepi, udah banyak yang tidur gitu. Nah, cerita horornya mulai di sini. Pas aku tidur, itu tuh tiba-tiba aku ngerasa kayak mimpi. Nah, waktu mimpi tuh aku kayak pertamanya tuh kayak ngelihat kayak aku ada di tengah hutan, terus ngelihat sekeliling, kayak contoh kalau kalian lihat film itu kan kayak ada syuting di tengah hutan, terus kita diliatin keadaan sekitar hutannya kayak muter gitu loh, tahu nggak? Tahu. Kayak muter gitu, terus tiba-tiba kayak masuk ke satu ruangan yang gelap gitu. Itu ruangan gelap yang kayak apa ya? Contoh kayak tiba-tiba tuh gini loh Vin, kamu masuk ke ruangan gelap yang kamu pernah nggak malam-malam di kamarmu terus mati lampu? Pernah. Nah itu kan apa ya, kayak bener-bener nggak kelihatan, gelap banget loh. Iya. Nah gitu. Terus beberapa saat tuh aku pertamanya biasa aja ya masuk ke gitu. Terus beberapa saat tuh di telingaku sebelah kanan tuh ada yang kayak bisikin gitu gini, assalamualaikum gitu. Nah itu Nah, yang
bisikin itu siapa ya? Ya cewek atau cowok gitu? Kalau dari suaranya sih cewek. Kayak yang bisikin itu cewek, anak kecil, remaja, atau orang tua, atau udah sepuh-sepuh gitu? Nah itu sebenarnya agak-agak lupa, agak bingung juga ya, soalnya kan kemungkinan sih yang seingatku kayak suara ibu-ibu, Oh. tapi yang nggak ibu-ibu banget loh. Ya tahu. Nah dia tuh suaranya tuh pelan lirih gitu, tapi bener-bener jelas, soalnya kayak deket banget di telinga kananku gitu loh. Ya. Nah dia tuh bilang gini, assalamualaikum. Terus kan aku yang pertamanya kayak biasa-biasa aja, terus langsung panik, loh apa ini, kan aku batinnya gitu ya Vin ya. Terus aku tuh jawab waalaikumsalam. Nah terus setelah beberapa saat dia tuh bilang gini, kulo sampun ngerti omahe sampean, kalau ya pokoknya gitulah, kalau enggak kulo sampun ngerti omahe panjenengan gitu. Nah itu kalau di Indonesiain tuh kayak gini, aku udah tahu rumahmu, kayak gitu ya Vin. Terus nah dari situ aku kan habis dengar itu belum ngejawab apa-apa, soalnya aku kan masih bingung, ini maksudnya apa toh kok tiba-tiba kayak gini loh, soalnya aku belum, itu tuh kayak lagi pertama kalinya itu loh. Nah terus aku masih diem, tiba-tiba tuh badanku kayak ditarik keluar gitu. Itu pas badan atau roh? Gini, kayak kamu ditarik orang secara paksa, rasanya tuh kayak badanmu yang ditarik fisik loh. Nah tapi itu terus tiba-tiba tuh kayak aku keluar, tapi tuh aku lihat badanku tuh masih tidur. Jadi kan kayak yang kerasanya itu ditarik fisik, tapi yang keluar isinya, rohnya, soulnya itu loh. Terus itu rasanya pas ditarik itu gimana? Nah, kayak ada panas atau apa gitu? Enggak, rasanya tuh kayak biasa ya, cuma kayak kamu contoh ditarik temenmu biasa itu loh. Oh. Nah terus tiba-tiba tuh keluar, keadaan sekitar tuh langsung gelap gitu. Gelap sama apa ya, kayak agak ngeblur samar-samar gitu, gelap, terus ada kayak biru-biru dikit, kayak biru dongker loh. Iya tahu. Tapi cuma kayak ngeglitch gitu loh. Nah gitu. Terus aku tuh keluar, tapi aku bingung, loh kok aku ngeliat badanku tidur. Nah kebetulan ada temenku namanya sama Kevin, namanya bisa panggil Mawar. Cowok Mawar. Wes kapo. Maul aja. Oh ya Maul. Potongan namanya itu Maul. Kebetulan waktu aku keluar, ya tanda kutip keluar dari badanku itu, aku ngeliat badanku masih tidur. Nah sebelahku itu ada si Maul lagi ngedit video. Jadi di sebelah tempat tidurku itu ada meja sama kursi gitu, dia lagi ngedit video di situ. Nah aku liatin gitu, tapi aku kayak gimana ya, kayak mau ngomong tapi nggak bisa, cuma kayak batin doang gitu loh. Iya. Ini tuh lagi ngapain gitu. Terus beberapa saat dari itu tiba-tiba badanku tuh kayak ditarik lagi. Nah rasanya tuh kayak pertama tadi kan aku ditarik pertama itu kayak langsung bangun loh. Iya. Jadi langsung bangun. Nah yang kedua aku ditarik terus rasanya kayak langsung tidur gitu, kayak balik lagi posisi tidur. Oh iya. Nah terus kan aku bangun tuh langsung kayak kaget loh, bangun kaget, kayak kamu tidur lagi enak tidur terus dibangunin secara paksa, kaget kan. Nah terus aku kaget. Pas aku bangun, aku kan tidur ngadepnya kan ke kanan, terus aku akhirnya noleh ke kiri. Aku lihat temanku si Maul tuh lagi ngedit video gitu loh. Nah terus aku akhirnya tanya ke dia, Maul, tadi kamu lihat gak aku ngapain? Nah soalnya aku tuh gimana ya, soalnya aku tuh kan nggak tahu ya, waktu aku keluar tuh maksudku badanku apa kayak gerak-gerak
apa kayak orang kesurupan, tahu gak lo? Sing gini-gini. Nah, soalnya kan akan juga baca-baca katanya sebenarnya kan orang yang sakit itu kan lagi lemah itu loh. Yeah. Maksudnya kan ada kemungkinan buat dirasukin. Nah itu apa itu rasanya tuh waktu kejadian ditarik itu sama kayak tindihan gak sih? Atau mungkin hampir sama mungkin Evin ya. Soalnya kan itu kan banyak orang juga ceritakan kayak gitu, kayak tindihan gitu kan. Mungkin loh. Soalnya aku juga nggak tahu. Mungkin tindihan atau gimana nggak tahu aku. Nah terus lanjut. Terus si Maul ini jawab enggak, dari tadi maksudnya kayak tidur biasa, tidur normal gitu loh. Terus akhirnya aku tuh kepo, aku searching gitu, sama lihat video YouTube juga ada yang bahas kayak gitu. Ternyata yang aku lakuin tuh namanya out of body experience, Inggrisnya gitu. Nah itu tuh kayak semacam apa ya, kalau di Jawa sih semacam rogo sukmo. Tapi kan maksudnya itu kayak kalau yang aku alami itu secara nggak sengaja gitu loh. Nah gitu. Terus yang uniknya gini, jadi aku tuh ingat waktu aku ngelihat si Maul ini ngedit video, contoh gini, dia ngedit video di menit kedua. Nah terus pas kan itu kan aku langsung keadaan masuk kan, aku masuk lagi ke badanku, aku lihat kiri. Nah dia tuh bener-bener persis ngedit video di menit kedua gitu loh. Jadi bener-bener kayak waktu itu kayak berjalan bareng gitu. Jadi aku pas keluar lihat dia ngedit video di menit kedua, waktu masuk juga lihat dia ngedit video di bagian menit kedua gitu loh. Nah gitu. Terus sebenarnya kan apa ya, asrama kita ini kan agak-agak ya Vin ya, lumayan ya Vin ya. Kayak kalau agak seram sih memang, soalnya itu apa tuh dekat sekolahannya kita itu kayak ada kuburan kecil gitulah. Iya toh? Iya, ada kuburan kecil, taman kuburan gitulah di belakang sekolahan kita. Sebelah ndi Vin? Sebelah mana? Ibaratnya kalau sekolah kita menghadap ke utara tuh kuburannya tuh di selatan. Oh itu kuburan toh? Kuburan, tapi bentuknya taman, jadinya banyak rumput, nggak kayak kuburan Jawa pada umumnya yang cuma tanah-tanah aja. Oh, soalnya aku lihat di bagian itu kan, nah itu tuh cuma ada jalan kecil ya toh. Terus rumput-rumput, terus ada kayak bangunan melengkung ini loh. Kamu pernah lihat kebun anggur? Pernah. Nah itu kan atasnya kan persis kayak gitu loh. Itu iya. Tempat ngerambati tanaman anggur itu. Lah tak kira tuh cuma sekedar taman kecil gitu. Nah tak kira cuma sekedar taman kecil punya sekolah aja, punya yayasan. Bukan, itu kayak komplek taman makam gitulah. Taman makam kecil. Terus kalau kamu sendiri Vin, ada pengalaman horor gak? Kalau pas asrama punya, walaupun cuma sedikit. Soalnya kan aku orangnya nggak sensitif. Sebentar, ini kan sebenarnya kita rekaman di rumahnya Kevin ya. Aku tuh udah bilang sama Kevin, Vin kalau kita rekaman di tempatmu bagian atas tuh sebenarnya serem loh. Tapi dia malah bahasnya gini, aku biasa-biasa baik loh. Tapi ya emang apa namanya, tingkat sensitivitas orang kan emang beda-beda ya Vin ya. Iya. Kalau aku sendiri sih nggak tahu ya, dari kecil tuh emang sering banget ngerasa, sering banget ngeliat gitu. Nah Kevin gimana? Kalau aku seumur hidup belum pernah kayak ngerasain juga nggak peka. Tapi kalau masalah lihat-lihat itu cuma punya satu momen, itu beneran hantu atau bukan? Itu kejadiannya di asrama. Oh iya. Pas apa Vin? Kejadiannya itu waktu nggak tahu hari apa, pokoknya malam-malam, kebetulan di depan
gerbang asrama di sekolahan itu ada penjual mie ayam gerobakan itulah keliling. Nah, aku sama teman-temanku itu beli mie ayam ke depan lah. Sevin, ndak ceritane kita samarin ntar. Tapi mesti kamu paham ceritane Abim. Bener Iya, nggak? Bener nggak? Bener. Berarti aku ikut waktu itu. Oh. Iya ikut. Oh iya ya. Nah waktu itu kan beli mie ayam depan terus makannya di parkiran motor lah. Nah waktu makan itu kan teman-teman kita kan udah pada habis. Aku juga udah habis duluan lah. Tapi si Bima Iya. Lanjut, nggak apa. Bima udah. Tapi Kelawan. si Bima itu Bodoh memang bodoh. tapi si Bima itu makannya itu lama gitu loh. Nah iseng-iseng lah aku fotoin dia. Nah waktu foto tuh kan fotonya agak banyak sekitar 4 atau 5 lah. Nah aku lihat-lihat foto itu aku nampak kayak ada yang aneh di salah satu fotonya. Nah di belakang si Bima itu kan ada 2 pohon kecil. Ya sedengan lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Ya pokoknya pohonnya tinggi tapi batangnya itu kecil lah. Iya benar. Nah di antara 2 pohon itu tuh kayak ada putih-putih berdiri. Sosok ya kan? Ya kayak sosok gitulah. Tapi itu beneran sosok atau enggak tahu. Soalnya tuh kayak cuma putih doang gitulah. Kan aku juga waktu itu ikut ya teman-teman. Waktu itu aku juga bareng sama si Kevin sama teman-teman beli mie ayam itu. Di foto sosok itu emang mukanya tuh jelas kayak rusak gitu, tau nggak? Ada gitu. Kalau warnanya putih. Kalau Daniel kan kelihatan jelas, kalau aku tuh nggak tahu kenapa nggak bisa lihat, soalnya tuh cuma ngelihat putih terus atasnya tuh cuma hitam doang, nggak kelihatan apa-apa. Nah jadinya itu aku nggak bisa mastiin itu beneran atau enggak. Nah setelah lihat foto itu aku tunjukin tuh ke si Bima. Nah si Bimanya tuh kaget tuh loh, takut, suruh dihapus. Padahal rencananya tuh aku pengen nge-share ke teman-teman asrama yang lain itu loh, kalau kayak sosok hantu atau apa itu beneran ada gitu. Tapi si Bimanya nggak mau, takutnya tuh kayak kalau kita masih nyimpen fotonya itu kayak takut diikutin sama hantu yang ketangkep foto gitu. Iya, kayak pamali gitulah. Tapi ini Alvin, apa ya? Aku sebenarnya juga bingung juga ya, kayak kata orang-orang kan emang gitu. Kalau kita punya foto atau rekaman penampakan gitu, katanya mending dihapus daripada nanti pamali atau gimana. Kalau soalnya aku juga bingung, maksudnya apa itu tuh beneran terjadi apa enggak gitu loh. Kalau menurutmu gimana, Vin? Menurutmu aja. Kalau menurutku enggak, soalnya tuh banyak orang itu yang ngepost kayak kejadian itu atau semacam video itu langsung diupload ke sosial media. Jadi banyak orang tahu. Nggak mungkin kayak sesosok itu tuh ngikutin terus sampai foto itu atau video itu dihapus, nggak mungkin. Tapi banyak juga ya, maksudnya cerita-cerita yang kayak gitu nyimpen. Tapi kalau kamu memilih kayaknya enggak lah itu. Kalau aku juga sih sebenarnya agak bingung ya, masa nyimpen kayak gitu ya mungkin setannya merasa aib ketahuan kan. Oke, terus apa ya? Oh iya, terus selain ceritaku yang tadi di asrama ini masih banyak lagi cerita. Contohnya ini pengalamanku sendiri sih. Jadi asramaku itu ada 4 lantai. Nah waktu aku masih kelas 1 itu masih ada di lantai paling atas. Nah pokoknya karena ya sebenarnya aku kan gimana ya, masih sensitifnya dulu. Kadang sering lihat seliweran gitu. Tapi kan emang orangnya cuek ya, kayak ya udahlah gitu. Soalnya emang dari SD pun aku udah sering lihat yang kayak gitu loh. Ini aja aku berani ngomong sekarang, sebelumnya yang tahu cuma
teman-teman deket doang. Kayak Kevin ini udah tahu dari lama. Soalnya aku cuma cerita ke teman-teman deket, kalau yang lain enggak. Tapi emang asrama ini menurutku yang paling serem itu ada di lantai keempat. Untuk buat intensitas intensitas ngerasain atau ngelihat gitu lah. Itu ada di lantai 4. Nah kalau soal takut enggaknya itu, aku lebih takut ke waktu pengalamanku yang pertama tadi, yang kelas 3. Yang kelas 3 soalnya itu kayak aku baru pertama kali ngalamin. Yang kedua terus aku nggak tahu ya apa nyebutnya, sosok atau apa yang ngomong tadi loh ya, sosok gitu. Yang sosok tadi ngomong ke telingaku itu kan, dia bilangnya gini, aku udah tahu rumahmu. Nah itu kan aku terus mikir-mikir lagi, ini ada jadi dua kayak jadi dua hal. Yang pertama, dia tahu rumahku secara lokasi, atau yang kedua dia tahu rumahku secara badan gitu loh. Nah soalnya kan balik tadi yang kayak tadi kan, orang sakit kan fisiknya lagi lemah, kemungkinan kesurupan, kerasukan itu lebih besar daripada orang-orang yang lagi fit gitu loh. Nah jadinya gitu, kayak mungkin dia pengen masuk tapi kok kebetulan nggak bisa gitu loh. Soalnya si sosok ini tuh dia ngomongnya tuh bukan nada yang ngancem atau gimana, tapi dia kayak nada yang ngasih tahu, tapi kayak gimana ya, kayak ngasih tahu tapi agak ketawa, ada ketawanya dikit loh. Kayak aku udah tahu loh rumahmu gitu. Maksudnya kayak ada nada kayak itu loh. Nah gitu. Terus ada lagi, waktu itu di lantai 4, balik lagi ke kelas 1 di lantai 4. Waktu itu aku tuh lagi jalan buat ngambil air minum. Nah buat ngambil air minum itu kita perlu jalan ke belakang, soalnya tempat air minum itu ada di belakang, di dekat jemuran. Dan di tempat jemuran itu bener-bener gelap. Sama aku selama 3 tahun di sana tuh nggak pernah ada loh satu tempat jemuran yang terang tuh nggak ada, mesti gelap semua. Nah waktu aku lewat tuh, aku sama temanku ya, kita berdua gitu. Nah ada ada kayak bilik gitu di depan dispenser. Kita tuh lihat secara berbarengan gitu. Kita kan jalannya jejeran gitu. Terus kita lihat ke samping tuh kagetnya bareng. Jadi lihat langsung, aku bilang gini, delok apa ora? Lihat nggak kamu? Terus dia bilang gini, putih. Tapi aku lihatnya nggak putih, aku lihatnya hitam malahan. Loh. Kok itu lihatnya bisa beda warna? Kalau dari sepengetahuanku ya Vin ya, dari sing aku pengalaman, terus cerita-cerita orang, terus dari video juga tuh, katanya mereka tuh nampakin sesuai dengan apa yang kita takutin, apa yang kita bayangin itu. Contoh, temanku ini takutnya sama sesuatu yang putih, nanti dia jadinya bakal putih. Terus aku mungkin takutnya ke sesuatu yang hitam, nanti dia bakal nampakin ke mata kita tuh jadinya hitam. Iya. Buta warna. Enggak lah. Terus apa lagi? Ada cerita lagi nggak? Kalau aku sih cuma itu doang. Nggak ada cerita lagi. Terus bentar, kayak itu adalah ini di sekarang giliran di asrama cewek ini aku baru keinget ini. Jadi dulu waktu kelas 1 itu kan kita masih baru-barunya gitu. Nah itu tuh di asrama cewek itu sempat heboh gitu. Soalnya ada salah satu orang itu yang lagi nge-story gitu, nggak tahu di WhatsApp atau di Instagram gitu, bikin stories ya biasa lah. Tapi kan waktu dikirim, dilihat gitu, ternyata ini ada kedengeran suara gamelan di belakangnya itu loh. Suara gamelan. Padahal waktu dia ngerekam itu ya kayak ngerekam biasa, sama sekali nggak ada suara itu. Sumpah aku merinding bro. Langsung merinding. Nah dari itu terus
eh, Mungkin yang apa tuh dekat kan di sebelah sekolahan kan ada kayak aula gitu kan, mungkin di aula itu lagi ada yang main gamelan. enggak lah Vin, malam-malam mau Vin. Tapi kan kalau di aula kan tetap suaranya menggema gede banget. Gamelan tuh suaranya gede loh Vin. Ya siapa tahu ruangannya yang di aula itu pakai pengedap Enggak, suara. Vin. Aula kita tanpa pengedap suara loh. Kaca loh Vin. Nah itu teman-teman. Nah kalau soal mitos-mitosnya ya, kalau suara gamelan tuh sepengetahuanku tuh sebenarnya ada dua. Kalau kita dengar gamelan gitu, yang pertama kita disambut, berarti kan itu kayak baik tapi juga serem ya Vin ya. Kalau disambut kayak diterima loh. Yang satunya katanya kayak yang ada di sana nggak suka gitu loh. Pertanda. Jadi antara dua itu, tapi kalau menurutku ya yang disambut sih, maksudnya ya udah oke gitu aja. Tapi kenapa ya kok kebanyakan cerita tuh yang suara denger suara gamelan tuh di hutan, terus pokoknya yang di darat-darat, jarang yang ada di laut. Mungkin udah kayak sugesti gitu lah. Apa karena ini Vin, kalau di darat itu kan gamelan, tapi kalau di laut lagu reggae Vin. jin laut. Kalau itu aku kurang tahu, soalnya itulah balik yang tadi ya, aku tuh orangnya kurang sensitif sama hal-hal gitu. Nah terus apa lagi ya Vin ya? Kalau soal tempat-tempat gitu, kamu ngerasain nggak Vin? Tempat-tempat di asrama gitu yang sekiramu serem gitu? Kalau yang sekiranya serem tuh kayak di lantai bawah sendiri dekat ruang makan itu kan kayak ada tempat buat mandi, tapi buat khusus cowok doang, tapi mandinya bareng-bareng, cuma dikasih bilik-bilik doang. Nah itu tuh kalau malam tuh kelihatan serem, tapi aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Tapi pernah masuk situ? Pernah, tapi siang. Itu tuh aku dulu ke situ buat nyuci pakaian sih. Iya. Bukan buat mandi, soalnya terbuka banget bro. Tapi kadang ada loh temen-temen yang mandi di situ. Dulu ya aku pernah mandi di situ, tapi cuma sekali, soalnya nggak nyaman aja bareng-bareng gitu. Kayak apa bro, pelatihan militer bahkan lebih baik cuy. Terus yang itu di sebelahnya jemuran itu kan ada dapur. Nah di depan dapur tuh kayak ada tangga lain lah, tangga lain, tapi itu kayak ditutup-tutupi dari siswa-siswa lain, jadi biar nggak ada yang tahu. Oh iya bener. Jadi di dalam asrama tuh ada dua tangga. Yang satu tangga yang sering buat lewat, yang satunya tuh ada tangga gede kayak lebar loh. Tapi nggak tahu kenapa tangga itu tuh sama sekali nggak pernah dipakai, terus kayak ditutup gitu, kayak disembunyiin gitu. Ditutupi kayak ya bener-bener kayak kalau kalian nggak, kalau kayak orang awam ke situ terus kayak belum tahu gitu, mungkin yang ngiranya itu cuma kayak tembok ya kan. Soalnya itu kayak disekat, bener-bener disekat rapat gitu, itu kan dari lantai bawah sampai lantai atas, jadi di tiap ruangan itu tuh disekat gitu, jadi kita nggak tahu. Aku tahu aja sekitaran kelas 2 atau kelas 3 itu baru tahu kalau ternyata di dalam situ tuh ada tangganya. Nah itu waktu aku tahu kalau di situ ada tangga tuh, itu kayak bingung tuh. Nah di tangga itu tuh di lantai dasarnya aja bersih, mulai kalau kita naik ke tangga pertama, anak tangga pertama itu, nah di situ nggak pernah dibersihin sampai atas, lantai atas, jadinya bener-bener berdebu, kotor, kayak nggak pernah disapu gitu. Nah itu gelap juga ya benar. Ya gelap kalau malam, kalau siang ya terang-terang biasa. Soalnya kan ini temboknya itu kan bolong-bolong yang ini loh. Maksudnya gara-gara batakonya apa gara-gara itunya. Iya. Terus aku kan iseng lah, kan aku orangnya penasaran, jadinya aku nyoba naik lah. Pertama naik lantai pertama kosong, ya cuma ada kayak kursi-kursi siswa gitulah, kayak gitu.
terus naik lagi ke lantai 2 sama aja, naik ke lantai 3 sama aja, naik ke lantai 4 ya sama aja, kotor terus banyak kursi itu. Pas mau turun tuh kayak agak takut lah, langsung kepikiran sesuatu hal kayak gitulah, langsung takut, merinding, langsung lari turun ke bawah. Terus ada lagi satu, ini kejadiannya juga hari Jumat ya Vin ya. Waktu ini ya hari Jumat waktu kita mau kayak persiapan ini loh, kegiatan keagamaan malam loh. Nah waktu itu ceritanya tuh biasanya kan kegiatan gitu kan mulai jam 7:30. Nah kita tuh habis jajan gitu, terus kebetulan tuh yang kayak pembimbing ininya tuh telat. Ya. Pembimbing itu telat. Itu ada aku, Kevin sama temanku lagi satu. Namanya Restu. Gak usah. Ya udah. Restu. Itu nama samaran sampai. Lah kita tuh duduk di dekat sekolahan gitu. Kita duduk di kursi yang besi loh, yang panjang gitu. Nah kursi panjang tuh letaknya tuh di bawah pohon nangka ya, di sebelah lapangan basket persis. Kita duduk di situ. Nah lah kok tiba-tiba tuh dari balik pohon tuh aku sama si Restu ini tuh kayak lihat sesuatu yang jalan loh. Tapi si Kevin nggak lihat, cuma aku sama si Restu doang. Terus kita kaget juga bareng, langsung tapi kita lihatnya sama-sama hitam. Nah karena kita penasaran ya kita lihat lah, kita susulin ke pohon yang itu. Tapi ya bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi tuh kayak sesosoknya itu ada di balik pohon. Nah tapi tuh kayak dia langsung naik gitu loh, naik ke pohon ini loh. Langsung nggak ada di sekitaran situ. Itu sosok yang kamu lihat tuh kayak bayangan atau apa gitu? Bayangan, tapi gini Vin, kan itu kan ya emang keadaannya gelap ya, tapi gelap yang masih kita bisa ngelihat loh. Nah satu aku merinding menaik, tapi yang bayangan itu tuh kayak warnanya tuh beda kayak lain, tapi dia tuh lebih hitam pekat. Nah jadi tuh kelihatan banget. Itu tuh kayak tinggi tapi nggak gede, tinggi kurus gitu. Tapi langsung hilang. Itu pun lihatnya bareng sama si Restu, langsung kaget, bener-bener kaget bareng kok. Ya mungkin segitu dulu teman-teman buat cerita di episode 1 ini tentang asrama sekolahan. Buat teman-teman yang sekiranya tahu, yang temennya Kevin juga tahu, ya itu apa ya, mungkin kalian nggak tahu ya, tapi dengan cerita ini mungkin kalian tahu, oh ternyata di asrama kita tuh sebenarnya ada gitu loh. Nah buat yang tahu lokasinya, yang tahu tempatnya, kami saranin mending di keep aja sendiri, nggak usah oh ini tuh sekolah ini loh, ini tuh sekolah ini loh. Soalnya kan kami kan cuma pengen berbagi pengalaman kami, pengen cerita doang. Kalau kita kan nggak tahu ya, nanti kalau kalian malah bagi-bagiin oh ini sekolah ini loh, nanti kan kami takutnya reputasi sekolahnya ya nggak tahu sih. Kita kan cuma nyeritain ini doang. Jadi di keep aja, jadiin ini teman tidur kalian ya Bida. Jadiin ini pengantar tidur. Nah, jadiin ini buat asupan horor kalian aja ya kan. Kita bakal share terus kok pokoknya. Gitu aja teman-teman. Oh ya jangan lupa kalau kalian punya pengalaman horor dan pengen kita ceritain, kalian pengen bagiin, silahkan kirim ke email ataupun ke form yang akan kami kasih di akun kami. Gitu aja teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di next episode.